إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إخواني وأحبتي في الله أعزني الله وإياكم para jamaah Masjid Al-Bilal yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis kita adalah majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dijadikan sebagai taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas dosa besar yang pertama. Apa dosa besar yang pertama? Berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik disepakati oleh ulama sebagai dosa yang paling besar. Artinya tidak ada dosa lagi yang lebih besar selain daripada berbuat syirik. Jadi syirik ini dosa yang berada di puncak paling tinggi, paling besar. Ya. Adapun dosa setelahnya diperselisihkan oleh para ulama. Apa dosa besar setelah syirik? Ya. Ada yang mengatakan dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Ada pula yang mengatakan dosa yang terbesar adalah membunuh. Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi, di mana beliau membawakan dosa besar yang kedua adalah membunuh. yakni membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Karena dosa pembunuhan terkait dengan hak adami. Terkait dengan hak adami, hak manusia, sesama manusia. Di mana di dalam syariat kita telah diatur ya, bagaimana seorang taubat dari dosa pembunuhan ini, bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan, apakah cukup hanya bertaubat kepada Allah saja dan memperbanyak istighfar, ya, semua diatur oleh Allah, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Baik, alhasil dosa membunuh ini adalah dosa yang sangat besar, ya, karena dia terkait dengan hak manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya, la zawalud dunya akbaru indallah atau ahwanu indallahi min qatli rajulil mu'min. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia ini masih ringan,
ya, masih lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Jadi seandainya kehancuran dunia ini gak seberapa dibandingkan dengan adanya seorang mukmin yang terbunuh tanpa hak. Ya, karena ini terkait dengan dosa, darah, ya. Dan yang akan pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat antara hak sesama hamba adalah masalah darah. Awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamati 'inda Allah fid dima. Pertama kali yang akan diadili terkait dengan hak hamba pada hari kiamat di hadapan Allah adalah masalah darah. Jadi masalah darah ini bukan masalah yang sepele. Jangankan sampai menghilangkan nyawa, sampai membunuh, ya, meneteskan darah seorang mukmin saja tanpa hak itu terlarang. Ya, termasuk dosa besar. Jangankan meneteskan darah seorang mukmin, menakut-nakuti seorang mukmin aja nggak boleh. Nakut-nakutin pakai senjata tajam, pakai pisau, pakai golok, nggak boleh. Walaupun tujuannya hanya bercanda. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dosa ini banyak sekali terjadi di zaman kita. Setiap hari kita buka berita ada aja kasus pembunuhan. Ya. Seorang anak bunuh ibunya. Ibu bunuh anaknya. Suami bunuh istrinya. Istri bunuh suaminya. Bos bunuh karyawannya. Karyawan bunuh bos. Dan begitu seterusnya. Banyak sekali. Seolah-olah dosa atau perkara membunuh ini perkara yang biasa. Ini perkara yang sangat besar di sisi Allah. Perkara yang sangat besar di sisi Allah. Ya, makanya seorang mukmin itu menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Pembunuhan, pertikaian. Ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan seorang yang berpuasa, kemudian ada orang yang mengejeknya, yang menyulut emosinya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Katakan, jawablah, ini shaim, aku sedang puasa. Artinya di sini suruh untuk apa? Menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Pertikaian, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Dijauhi. Ya. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian antara dua orang mukmin, dua orang muslim itu dihindari. Karena ini wasilah, ya, yang bisa mengantarkan kepada terjadinya saling bunuh membunuh. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang diharamkan adalah khamar, minum khamar. Kenapa? Karena minum khamar itu bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Ya, jadi khamar itu dia zatnya haram. Dan wasilah yang akan sampai kepada perbuatan yang disebabkan karena minum khamr pun diharamkan. Ya, zat khamr haram karena dia memabukkan, menghilangkan akal pikiran, haram. Bittifaq. Ya, berdasar kesepakatan ulama. Dan dampak yang akan disebabkan karena khamr pun besar. Ya, berapa banyak orang yang hilang kesadarannya, mabuk, akhirnya apa? Bunuh orang. Ya, mabuk narkoba, bunuh orang, terus. Ya. Maka Islam melarang hal-hal itu semua. Itu sesuatu yang bisa menyebabkan akan terjadinya perbuatan dosa dilarang. Maka kemarin kaidah yang disebutkan ulama kita sebutkan kemarin. Ya, an-nahyu an syai'in nahyun an wasailihi. Ya, kata ulama, larangan akan sesuatu berlaku pada larangan akan wasilahnya. Wasilahnya. Membunuh itu terlarang dalam syariat, termasuk dosa besar. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembunuhan pun dilarang. Di antaranya apa? Debat kusir. Karena seringkali orang berdebat, kalah debat sehingga apa? Dia sakit hati, ya, besok-besok dia bunuh tuh orang. Kan gitu. Dihindari. Taib, ya. Gimana dibawa Allah Subhanahu wa taala? Karena ini termasuk dosa besar. Di sini Imam Zahabi rahimahullah membawakan beberapa ayat
Di antaranya yang pertama surat An-Nisa ayat 93. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi dibedakan hukumnya secara syariat antara membunuh dengan sengaja dengan membunuh dengan tidak sengaja. Emang bisa membunuh nggak sengaja? Bisa. Seperti orang misalnya lagi latihan nembak, tiba-tiba salah sasaran, mati itu orang. Ini nggak sengaja namanya. Ya, itu pun diatur dalam syariat. Ya, maka balasannya adalah memerdekakan budak dan membayar diat. Membayar diat. Adapun yang dibahas di sini yang menjadi dosa besar adalah apa? Membunuh dengan sengaja. Memang ada keinginan dia membunuh lawannya. Sengaja, muta'ammidan. Apa balasannya kata Allah? Fajaza'uhu jahannam. Ya. Kata Allah balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Maksud kekal kata ulama di sini adalah saking lamanya dia di dalam neraka jahanam seolah-olah dia kekal dalam neraka. Ya, karena menurut keyakinan ahli sunnah tidak ada dosa yang menyebabkan pelakunya kekal abadi dalam neraka kecuali syirik dan kufur. Adapun ayat-ayat yang terkait dengan dosa selain syirik dan kufur yang diancam dengan kekal dalam neraka, maksudnya adalah karena waktu yang lama dia berada di dalam neraka jahanam. Ya, seolah-olah dia kekal di dalam neraka. Auzubillah. Ya, satu hari dalam neraka seperti berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Ya, apalagi seolah-olah dia kekal. Auzubillah. Ya. Maka balasannya kata Allah, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka. Allah murka sama dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Dan Allah sediakan untuknya azab yang sangat keras. Ini luar biasa balasannya di akhirat. Ya, orang yang membunuh satu jiwa seorang mukmin, satu doang. Ya. Termasuk kata ulama, ya, termasuk ke dalam ayat ini adalah ketika seorang menjadi sebab terjadinya pembunuhan seorang mukmin. Jadi dia jadi sebab. Karena sebab dia, maka ada seorang mukmin yang terbunuh tanpa hak. Dia juga terkena dalam ayat tersebut. Seperti apa? Provokator. Ya, provokator atau ya orang yang ngadu domba. Maka jika terjadi pembunuhan, orang yang melakukan adu domba ini kena dalam ayat tersebut. Ya. Ini satu orang mukmin. Apalagi kalau membunuh 2 orang, apalagi membunuh 3 orang, apalagi sampai lebih. Apapun alasannya enggak boleh dibenarkan. Hatta para penguasa, kata ulama, para penguasa yang memiliki hak untuk menegakkan hukum had, namun mereka salah. Ya, salah mereka. Salahnya bukan karena ijtihad, karena memang hawa nafsu, maka terkena dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena adanya apa? Qatlul mu'min muta'ammidan. Terjadinya pembunuhan, membunuh seorang mukmin tanpa hak. Itu. Ya. Dan dalam Islam pun seperti itu. Ya, kalau ada orang berhak divonis dia hukum qisas atau hukum had, melalui proses dulu. Enggak langsung dapat orangnya langsung dibunuh, enggak. Harus ada proses apa? Pengadilan.
Masuk proses pengadilan. Dalam syariat diatur sedemikian rupa. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis seorang wanita yang pernah berzina. Ya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Lalu wanita ini bertobat. Dan di antara bentuk taubatnya adalah dia datang kepada Nabi agar disegerakan hukum rajam. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu zina, fa'aqim alayya haddan. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Ya, tegakkan untukku hukum had. Ketika wanita ini bilang tegakkan untukku hukum had, apa Nabi langsung had? Apa Nabi langsung rajam dia? Enggak. Ya, Nabi takwil dulu. Ya, Nabi takwil. Sampai akhirnya apa? Wanita ini hamil. Kata Nabi apa? Pulanglah engkau sampai engkau melahirkan. Ya, sampai engkau melahirkan. Setelah wanita ini melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aqim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had atasku. Kata Nabi, pulang. Susuin bayimu sampai 2 tahun. Ya, di sini ada proses. Artinya enggak semata-mata ketika seorang melakukan dosa yang terkena hukum had langsung dieksekusi. Ini hak penguasa. Enggak boleh langsung eksekusi. Harus ada proses pengadilan. Harus ada proses apa? Pengadilan. Itu. Coba diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Terutama juga para hakim, ya, yang mana memang ditugaskan untuk mengadili orang-orang yang, ya, terjadi pembunuhan seperti ini. Enggak boleh memutuskan perkara tanpa adanya proses, ya, proses pengadilan yang dibenarkan. Ya. Harus apa? Melalui proses. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terkait membunuh dengan seorang jiwa. Satu jiwa aja terbunuh, dosanya seperti itu. Bagaimana lebih daripada satu jiwa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Al-Ayah, surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah, ciri mereka adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan yang lain. Artinya tidak ada yang dia ibadahi selain daripada Allah. Hanya Allah dia beribadah. Berarti dia apa? Bertauhid. Ini ciri yang pertama, ciri daripada ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Dia bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Ya, mereka enggak membunuh kecuali dengan hak. Berarti apa? Ada memang jiwa-jiwa yang dibolehkan untuk dibunuh. Ya, ada jiwa-jiwa yang dibolehkan untuk dibunuh dengan hak. Seperti siapa? Seperti orang muhsan, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian orang yang membunuh maka dibalas dengan bunuh, qisas. Ya, orang yang murtad dari agamanya, kemudian juga orang yang enggak salat. Ya, dalam mazhab Syafi'i orang yang enggak salat diapain? Dipancung. Ya, dipancung. Tentu yang menerapkan ini adalah para penguasa, para pemerintah. Ya, bukan setiap individu. Penguasa yang sah yang menerapkan hukuman tersebut. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah sebutkan ciri hamba-hamba Allah adalah mereka tidak membunuh jiwa. Ya, tanpa hak. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina.
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian maka dia mendapatkan dosanya. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan mereka atau ia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kalau sudah bertobat, ya, dengan taubat nasuha dan dia memenuhi syarat-syarat taubatnya, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Ciri orang bertobat itu apa? Ketika dia bertobat, dia beramal saleh. Dia menggantikan amal-amal yang tidak baiknya dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal saleh. Ini cara atau ciri orang yang taubatnya benar. Itu. Ya. Dan di antara syarat daripada taubat yang sudah pernah kita sebutin, ada 3 waktu itu kita sebutin. Ya, kalau dosanya terkait dengan antara hamba dengan Allah, maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Harus menyesal. yakni dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, dia harus bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Ya, dia harus punya tekad untuk tidak kembali mengulangi. Yang ketiga, dia harus berusaha menjauhi dosa tersebut. Ya, orang yang tobat dari minum khamar, dari mabok, ya, dia harus jauhin tempat-tempat ya, khamar tersebut, tempat-tempat nongkrong, dia harus jauhin. Ini cara tobat. Ini terkait kalau dosanya antara dia dengan Allah. Tapi apabila dosa yang dia lakukan terkait dengan hak manusia, seperti membunuh, kan terkait hak manusia. Ya, maka bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya adalah dengan dikembalikan haknya. Bagaimana? Tegakkan hukum qisas. Qisas. Ya. Apa qisas? Yaitu qisas dibalas. An-nafsu bin nafsi, ya, jiwa dengan jiwa. Ya, membunuh satu jiwa maka balasannya membunuh satu jiwa. Atau kalau seumpama pihak keluarga korban ini dia ya memaafkan dengan syarat harus membayar diat, maka si pelaku harus membayar diat sejumlah 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta sekarang harga berapa? Hah? Di Indonesia nggak ada ya. 1 onta berapa harganya kira-kira? 70 ada? Hah? 50? Taruh 50 juta, itu yang kecil. 50 juta kali 100 berapa? 5M, dia harus bayar 5M. Ya. Atau kalau si pihak keluarga korban memaafkan, udah memaafkan. Nah, berarti aman dia. Dia tidak ditegakkan qisas, tidak juga membayar diat. Ya, dia aman. Tapi perintah Allah fattiba'un bil ma'ruf. Maka dia harus iringi dengan perbuatan baik. Yakni dia harus berbuat baik kepada keluarga korban yang telah memaafkannya. Baik, ini terkait dengan dosa hamba. Nah, maka harus mengembalikan haknya. Karena jiwa harus dibayar dengan jiwa, harta harus dikembalikan dengan harta. Itu. Minjem 100, balikin 100. Itu. Jangan minjem 100 enggak balik-balik. Itu, minjem dulu 100, akhirnya enggak balik-balik. Nah, ini sampai hari kiamat nanti dihitung. Sampai hari kiamat ditagih oleh Allah. Dan saat di hari kiamat bukan bayar dengan 100, tapi bayar dengan apa? Pahala kita. Kalau kita punya pahala, kalau ternyata udah habis, auzubillah, jadi orang bangkrut. Baik. Kemudian ya, Nabi SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi, jauhilah 7 hal yang membinasakan.
Di antara 7 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Ya, jadi di antara 7 hal yang membinasakan adalah membunuh. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzanbi a'zamu 'indallahi ta'ala?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka Nabi menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang menciptakanmu. Ya, bagaimana kau bisa menjadikan tandingan untuk Allah? Allah yang menciptakan kamu. Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Kenapa kau palingkan ibadah kepada selain Allah? Kenapa kau berdoa kepada orang-orang yang sudah mati? Kenapa enggak berdoa saja kepada Allah? Padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, maka menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa besar. Ya. Qala summa ay. Kemudian sahabat ini bertanya lagi. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kata Nabi, engkau membunuh anakmu karena takut kelaparan atau takut ia makan bersamamu. Karena di masa jahiliyah dulu mereka itu kebiasaan mereka membunuh anak-anak, terutama anak-anak perempuan mereka bunuh di masa jahiliyah. Ya, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah adalah anak atau bayi perempuan yang masih kecil dikubur hidup-hidup. Itu namanya al-mau'udah. Dan orang-orang jahiliyah dulu ya biasa melakukan hal itu. Di mana mereka yakni membunuh, mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa hak. Karena mereka mengatakan, berkeyakin bahwa anak perempuan tidak bisa mewarisi nasab bapaknya. Ya, maka mereka bunuh. Ya. Ini dosa mereka. Dan di antara bentuk dosa adalah membunuh anak karena takut anak tersebut makan sama kita. Atau karena takut miskin, besok mau makan apa kalau saya punya anak. Gitu. Nah, ini masuk ke dalam apa? Aborsi juga sama. Membunuh anak. Ya. Membunuh anak tanpa hak. Kenapa? Takut nggak makan, takut nggak bisa sekolah, takut nggak bisa ngasih ya pakaian, takut nggak bisa ngasih tempat tinggal. Ini semua adalah bisikan setan. Ya, ini dosa besar kata Nabi. Sampai membunuh. Dan subhanallah kita sering sekali melihat atau mendengar berita-berita terkait dengan pembuangan anak. Ya. Anak dibuang. Anak nggak punya dosa. Anak kecil nggak punya dosa. Punya yang dibuang, bahkan sampai ada yang dibunuh, bahkan sampai ada ditaruh di tempat sampah. Auzubillah. Ini semua dosa besar. Kemudian sahabat ini bertanya, "Summa ay?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Qala, kata Nabi, "Antuzaniya halilata jarik." Ya, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina ini hukumnya dosa besar. Zina dengan istri tetangga lebih besar lagi dosanya. Ya, lebih besar lagi. Nah, fa anzalallahu ta'ala tasdiqaha. Kemudian Allah turunkan ya firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ila akhirih tadi. Ya, Allah turunkan surat Al-Furqan ayat 68 tadi yang kita sudah baca. Nah, ya di sini Nabi SAW menyebutkan 3 tingkatan dosa besar. Yang pertama, menjadikan tandingan untuk Allah. Yang kedua, membunuh anak karena takut ikut makan bersama kita. Dan yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila ada 2 orang muslim bertemu
masing-masing megang pedang, berantem, bertengkar, ya pakai pedang, pakai golok, ya, atau saling tembak, ya bertemu. Maka ada terjadi pembunuhan, ya terjadi pembunuhan di situ. Fal qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bingung mendengar ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, orang yang membunuh, iya, ada kemungkinan dia masuk neraka karena dia membunuh. Kenapa orang yang terbunuh juga ikut masuk neraka? Apa kata Nabi? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena ia, orang yang terbunuh tadi itu, juga berusaha untuk membunuh lawannya. Jadi masing-masing ada usaha untuk membunuh lawan. Terjadi pertikaian, bacok-bacokan, saling carok gitu. Ya, sampai terjadi pembunuhan. Nauzubillah. Ya, nggak boleh ini terjadi bagi seorang muslim. Ya, terutama kita di jalan. Ini sering terjadi pertengkaran di jalan. Kita hindari. Ya, sama-sama kita bisa menahan emosi. Itu jangan sampai ada terjadinya pertengkaran apalagi sampai terjadi pembunuhan. Auzubillah. Ya, sabar, tahan katanya. Ya, la taghdab, jangan marah. Ya, ketika ada orang yang membuat kita emosi, ya, menyulut emosi kita, maka tahan emosi kita walaupun berat. Walaupun berat. Makanya Allah sediakan surga untuk siapa? Di antaranya wal kaziminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya. Yakni dia tidak marah pada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Seperti adanya penistaan agama, dia boleh marah kepada penista agama, wajib marah. Wajib marah. Ya. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya masalah pribadi, masalah dunia, ya, Nabi suruh untuk menahan amarah. Dan Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang memiliki ciri di antaranya wal kaziminal ghaidh. Menahan amarah. Menahan emosi. Baik. Ya. Seorang ulama yang bernama Imam Abu Sulaiman rahimahullah. Sepertinya di sini adalah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman berkata, "Hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil." Jadi beliau menjelaskan tentang hadis Nabi tadi, orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini kalau perkaranya adalah urusan pribadi. Ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma wa asabiyatin aw talabi dunya aw ri'asatin aw uluwin. Ya, di mana keduanya bertengkar, saling membunuh karena apa? Ada permusuhan pribadi, masalah pribadi. Atau ya adanya sikap asabiyah, fanatik kesukuan antara suku ini dengan suku anu, berantem. Masing-masing berada di sukunya, padahal sama-sama muslim. Ya, antara suku ini, suku A berantem sama suku B. Sama-sama muslim. Tawuran. Gitu. Atau asobia antar sekolah, atau asobia antar kampung. Ya, atau asobia antar gang, antar RT, antar RW. Ini terjadi, Pak. Tawuran antar RT. Coba baru ada nggak? Nggak ada ya. Insyaallah ya. Aman ya. Alhamdulillah. Ya. Ada sebagian tempat seperti itu. Beda RT berantem. Ya, beda RT seberang-seberangan berantem. Sampai ada yang mati. Subhanallah.
Asabiyah. Ya. Au talabi dunya, atau dalam rangka mencari dunia. Sikut-sikutan masalah apa? Kerjaan, ya, masalah jabatan. Au riasah, kekuasaan. Karena saking pengennya jadi penguasa, ya, jadi pimpinan, akhirnya apa? Dihalalkan segala cara walaupun harus menghilangkan nyawa. Nauzubillah. Atau kata beliau, au uluwin, atau jabatan. Ya, jabatan. Orang pengen jadi, ya, gubernur atau pengen jadi apalah jabatan di pekerjaannya, entah itu direktur, ya, sampai apa? Terjadinya pembunuhan. Segala macam cara dihalalkan. Sampai ada yang apa? Ada yang main sihir. Ya, ada orang cerita ke saya. Ada dia beberapa kandidat, ya, untuk dinaikkan apa? Jabatannya oleh atasannya, ya. Sehingga ada satu orang yang nggak suka katanya. Kemudian dia apa? Pergi ke dukun, dia main sihir. Akhirnya secara nggak langsung dia menggunakan sihir untuk mengalahkan apa? Rivalnya. Ya, mengalahkan saingannya, kompetitornya. Ini terjadi, Pak. Dihalalkan segala cara. Ya, nauzubillah. Fa amma man qatala ahlal baghi. Adapun orang yang membunuh ahlul baghi. Ya, ahlul baghi ini adalah orang-orang yang memang boleh diperangi, orang-orang yang zalim, sangat zalim, ya. Ala sifatil lati yajibu qitaluhum biha. Yang memang sesuai dengan apa? Ciri, ya, disebutkan dalam hadis boleh dibunuh mereka. Ya, seperti, ya, siapa? Qutta'ut tariq, ya, perampok, ya, begal, ini dibolehkan. Ini akan saya sebutkan insyaallah. Ya. Au daf'i an nafsihi au harimihi, atau dalam rangka dia bela diri. Ya, jadi ketika misalkan dia di jalan, kemudian dia dibegal oleh orang dalam rangka membela dirinya atau membela keluarganya, atau dia membela hartanya. Dia membela hartanya, kemudian sampai terjadinya pertikaian, sampai terjadi pembunuhan, maka apabila dia terbunuh, ya, dia dijanjikan masuk surga. Tapi kalau dia berhasil membunuh lawannya, dia tidak berdosa. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in ja'a rajulun yuridu akhdha mali." Ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan kalau ada orang yang merampas hartaku di jalan? Kata Nabi, "Fala tu'tihi." Jangan kau kasih. Fala tu'tihi malak, jangan kau kasih. Qala, maka dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku, berusaha membunuhku? Qala, qatilhu. Kata Nabi, lawan. Lawan. Qala, maka dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku, aku mati? Qala, fa anta syahid. Kata Nabi, engkau syahid. Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu? Ya Rasulullah, kalau aku yang membunuh dia, aku berhasil membunuhnya, bagaimana ya Rasulullah? Qala, huwa finnar. Maka dia di neraka. Jadi neraka. Ini terkait apa? Membela diri atau membela harta. Nah, kalau ketemu begal di jalan, kalau memang memungkinkan untuk kita lawan, lawan, Pak. Lawan. Tapi kalau dia banyak, jangan. Kita sendiri begalnya 10 orang. Ini namanya nganterin nyawa. Itu, nggak boleh. Jadi sama-sama sendiri atau sekiranya kita mampu lawan 2 orang, lawan.
Makanya seorang mukmin itu harus bisa apa? Bela diri. Ya. Untuk apa? Untuk membela dirinya, keluarganya dan hartanya. Jika sewaktu-waktu ada orang yang ingin merampas. Ini dibolehkan dalam syariat. Dan ini enggak termasuk dalam hadis Nabi tadi orang yang membunuh dan terbunuh masuk neraka, enggak termasuk. Ini pengecualian. Kenapa? Karena adanya pembelaan. Ya, tapi hukum konstitusi beda lagi. Ya namanya terjadi pembunuhan, yang bunuh yang salah gitu. Walaupun ya dalam kasus tertentu dia adalah seorang korban begal misalnya. Ya. Taib. Secara syariat dibenarkan. Ya, dulu pernah kejadian di Bekasi, di Sumarekon tuh ada santri dari Madura, dia datang ke Bekasi lagi main ke rumah saudaranya. Ya, tiba-tiba di flyover Sumarekon dia dibegal oleh 2 orang. Karena santri ini dia punya bela diri, dia lawan begalnya sampai mati. Akhirnya apa? Dia ditahan. Awalnya dia ditahan sampai akhirnya banyak advokat yang membela dia. Alhamdulillah dia bisa keluar dan bebas, dinyatakan tidak bersalah. Ya, harus seperti itu seorang mukmin. Ya, harus ada jiwa berani. Jadi kalau sekiranya kita mampu untuk melawan. Tapi kalau kira-kira kita nggak mampu ngelawan, ya, karena dia banyak atau dia bawa sajam, udah, mendingan apa? Cari jalan lain, cari jalan selamat. Ya, baik. Jawab yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya orang yang dikategorikan tadi tidak termasuk dalam hadis Nabi al-qatil wal maqtul fi finnar. Baik. Ya. Kemudian kata Imam Abu Sulaiman, ya, fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Dia tidak termasuk pada hal ini. Li'annahu ma'murun bil qitali li dhabi an nafsihi ghair qasidin bihi qatil sahibihi. Karena dia diperintahkan memang untuk melawan. Karena apa? Dalam rangka membela diri. Ya, daripada dia yang kebunuh, daripada dia yang terbunuh, lebih baik dia membunuh duluan. Ya. Illa in kana harisan ala qatli sahibihi. Ya. Baik. Tapi dijelaskan oleh para ulama, ya, kalau seumpama kita melawan orang-orang seperti ini kemudian dia menyerahkan diri, ya, mengakui kekalahannya, enggak boleh dibunuh. Ya, kita lawan ketemu begal atau preman, penjahat, kemudian kita lawan, kalah dia minta ampun, nggak boleh kita bunuh itu. Ya, harus dilepasin. Ya, kenapa? Karena kalau terjadi pembunuhan berarti masuk ke dalam hadis tadi, al-qatil wal maqtul fi finnar. Jadi dibenarkannya bela diri hanya sampai situ. Hanya sampai apa? Ketika lawan mengakui kekalahannya. Bahkan kata ulama, ketika lawan ini sudah kabur, nggak boleh kita kejar. Ya, ketika seorang berhadapan dengan ahlul baghi tadi atau perampok qati'ut tariq atau begal, ya, kemudian ya, terjadinya pertengkaran sampai dia kabur, nggak boleh kita kejar itu. Ya, maksudnya dikejar untuk apa? Dibunuh nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengajar sudah tidak lagi ada pembelaan diri, bukan termasuk bela diri. Itu. Ini diatur oleh dalam syariat kita sedemikian rupa. Baik, ya. Udah berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah, kemudian kata beliau, innama yadfa'uhu an nafsihi. Ya, dia boleh membela dirinya hanya, ya, dia boleh melakukannya hanya untuk atau dalam rangka membela diri. Fa in intaha sahibuhu, jika lawannya ini sudah kalah, sudah minta, ya, mengakui kekalahannya, minta diakhirkan, kuffa anhu, maka cukup. Tidak boleh dilanjutkan, nggak boleh dipukulin terus, nggak boleh digebukin terus. Nah, kalau digebukin terus berarti kita sudah zalim. Ya, berarti namanya sudah zalim itu.
walam yattabi'hu fa innal haditha lam yarid fi ahli hadhihi as-sifah. Dan enggak boleh dia ngejar. Ya, kalau memang dia kabur enggak boleh dikejar. Ya, karena hadis yang berkaitan ya berbicara tentang melawan ya ahlul baghi atau quta'ut thariq hanya terkait sampai apa? Dalam rangka membela diri saja. Ya, adapun jika pelakunya sudah kabur atau sudah menyerah maka enggak boleh ya bersikap berlebihan, enggak boleh dikejar, juga enggak boleh diperlakukan secara zalim. Begitu. Ini terkait yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW menurut Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala. Ya, azan dulu. Bahkan di dalam Islam jiwa yang haram untuk dibunuh bukan hanya terkait dengan jiwa seorang muslim saja. Ya. Bahkan jiwa orang kafir pun selain dia kafir harbi tidak boleh dibunuh. Jadi orang kafir ini dibagi oleh ulama menjadi 4. Orang di luar Islam, non muslim terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, yang mana dia membayar jizyah kepada negara, membayar upeti atau pajak. Tak boleh dibunuh, tak boleh dirampas hartanya, tak boleh direndahkan kehormatannya. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara muslim. Ya, adanya hubungan damai. Maka tidak boleh diputuskan hubungan damai tersebut. Atau yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk ke dalam negeri Islam yang telah mendapatkan jaminan keamanan. Seperti turis yang berasal dari negeri kafir masuk ke negeri Islam, maka ya negara memberikan keamanan bagi dia. Maka ketiga jenis orang kafir ini enggak boleh dibunuh. Bahkan Nabi SAW mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh satu kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium wangi sorga. Fa inna raihataha la tujadu min masirati 40 aman. Dan wangi sorga itu dapat tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak mencium wangi sorga. Na'udzubillah. Ya. Tentu membunuhnya tanpa hak. Nah, kafir yang keempat yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Yaitu siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam, memerangi umat Islam, menghinakan syariat Islam. Mereka kafir harbi. Ya, maka mereka boleh diperangi. Dan dalam memerangi mereka pun ada aturan terkait dengan hukum jihad. Enggak semua orang boleh memerangi. Ada aturan yang harus ditunaikan. Ya. Jadi enggak boleh modal semangat jihad kemudian dia menghalalkan segala cara. Harus ada aturannya. Mengikuti syariat. Dan hukum jihad ini pun terbagi lagi. Ada jihad yang sifatnya difa'i, ada jihad yang sifatnya talab. Jihad difa' adalah jihad yang memang tujuannya untuk membela diri. Ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka kaum muslimin di sana wajib membela diri. Adapun jihad talab adalah jihad yang masih jauh jarak antara orang kafir dengan orang-orang mukmin.
Gitu. Dan panjang pembahasan tentang jihad. Ala kulli hal, ya, kafir muahad atau orang kafir selain kafir harbi tidak boleh dibunuh, apalagi seorang muslim. Karena ini termasuk dosa besar dan dosa yang membinasakan. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ah, itu dulu Pak. Itu dulu. Hah? Wallahu a'lam. Ya, ya. Orang-orang yang terlibat itu dosa besar. Terlebih orang yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan, pertumpahan darah. Ya, orang yang membunuh di medan tawuran, bukan medan jihad, tapi medan apa? Medan tawuran antara umat Islam, maka yang membunuhnya menanggung dosa. Tak boleh. Ya, karena ini termasuk dosa besar. Ini kalau terjadinya pertikaian ini disebabkan karena asobiah tadi, fanatik. Ya, dan ini kebanyakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari cukup ya? Ya, cukup semua sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah.